Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izis Nofid, NRP 20422111048 dari Departemen Teknologi Rekayasa Instrumentasi Fakultas Vokasi. Dari kelas besar Arjuna, dari kelas kecil Sri Kandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir ialah kegagalan manusia menggunakan alat pikirannya dalam memutuskan atau mempertimbangkan suatu hal atau tindakan yang ditandai dengan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyebab kesalahan berpikir ada dua. Yang pertama yaitu kesalahan dari pangkal pikir yang digunakan. Tidak hanya menggunakan satu pangkal pikir saja. Dan yang kedua adalah kesalahan dalam mengolah pangkal pikir. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan berpikir yaitu ada tiga. Yang pertama emosi, dan yang kedua lingkungan, dan yang ketiga status sosial. Kesalahan berpikir memiliki jenis-jenis. Di sini saya akan menjelaskan 6 jenis kesalahan berpikir. Yang pertama adalah strawman, adalah ketika nama seseorang dibawa dalam argumen yang bertujuan untuk menyerang lawan bicara. Dan yang kedua adalah ad hominem, ialah menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicara. Yang ketiga yaitu appeal to popularity, dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Yang keempat ialah appeal to fallacy, yaitu menjudge sesuatu itu baik atau buruk berdasarkan asal pernyataan itu atau siapa yang menyatakannya, bukan dari isi pernyataannya. Yang kelima yaitu stereotyping, yaitu kecenderungan menyamaratakan dikarenakan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat, sehingga memunculkan penyamarataan terhadap sesuatu seperti dari kelompok ke individu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu overgeneralisasi, yaitu kecenderungan menyamaratakan dikarenakan adanya kebudayaan atau kebiasaan masyarakat, sehingga memunculkan penyamarataan terhadap sesuatu seperti dari individu ke kelompok. Di sini saya akan memperlihatkan video mengenai kesalahan berpikir. Coba ada talent digital scholarship dan juga ada program digital literasi. Nanti dulu Bang, kita dengar suara Bang Rocky Gerung dulu. Ini efektif nggak? Nanti kalau misalnya penting nggak sih program yang tadi disampaikan, rencana program dari Menkominfo tadi dengan anggaran yang mungkin lebih besar lagi Bang Rocky? Penting sekali, itu program penting, literasi, scholarship talent, memperbaiki, itu semua penting. Problem saya bukan itu. Problem saya, begitu ICW ngomong, civil society percaya pada ICW, bukan percaya pada pemerintah. Itu artinya fungsi dari influencer pemerintah tidak bekerja. Kalau bekerja orang nggak percaya pada ICW, nangkap nggak logikanya? Bukan posisinya di situ. Ini yang saya sebut tadi, Rocky menggeserkan satu pesan terhadap apa yang dibahas. Yang dibahas itu terkait dengan seberapa jauh penggunaan dana yang tadi disebutkan ICW dengan efektivitas dan akuntabilitasnya terkait dengan penyebaran sebuah informasi. Itu akuntabilitas bukan persoalan trust terhadap informasi. Hati-hati loh. Gitu. Yang terjadi orang nggak peduli riset akuntabilitas itu. Orang peduli tentang efek dari riset itu. You paham nggak? Double layer dari public opinion. Makanya gini. Double layer dari public opinion, you paham? Oke. Apa itu? Yang saya maksudkan itu tidak perlu Anda menguji saya karena Anda tidak pantas Anda menguji saya. Bukan nggak pantas. Persoalannya begini. Persoalannya adalah Anda menggeserkan sebuah makna yang menjadi pembicaraan kita, gitu loh. Bagaimana mungkin kau mesti menguji saya sementara kita kalau kau tanya saya itu Anda menguji saya. Kenapa nggak mau jawab? Yang sekarang saya mau katakan itu adalah seberapa jauh yang disebutkan ICW terhadap hasil penelitiannya dari akuntabilitas dan efektivitas dari penggunaan anggaran dari itu satu sisi teknis. Anda tidak perlu membicarakan seberapa jauh informasi itu masyarakat percaya kepada saya ICW dengan untuk bicarakan itu. You bagian negara. Tapi Anda kalau salah menyampaikan informasi saya harus bantah. Tidak boleh saya biarkan Anda terus. Nanti you bantah. Kita dengar bantahannya dulu. Silakan. You tunggu sampai saya bikin salah baru you bantah gitu. Enggak. Kalau Anda keliru saya harus bantah. Oke, Bang. Karena Anda suka menipu kepada publik. Itu loh masalahnya. Bang Ngabalin kita dengar dulu. Silakan. Jadi buktinya bahwa influencer itu akhirnya diperlukan. Karena pola komunikasi Ngabalin itu buruk. Bukan akhirnya diperlukan. Bukan diperlukan, Rocky. Memang diperlukan. Influencer itu siapa sih? Cina, orang asing.
Mereka dari mana itu? Oke. Itu Apa adalah maksudnya? anak-anak Indonesia Oke. yang memiliki kreativitas yang Iya. bagus. Buat apa mereka? Gitu loh. Buat apa? Otakmu yang harus kau perbaiki, Oke, lurus. Oke. benar. Rocky. Jadi Ya. yang diterangkan Bentar, Pak Lin sebentar tadi, dulu, semua sebentar mereka dulu. diperlukan untuk Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari mengenai cuplikan video tersebut ialah jenis kesalahan berpikir yang saya simpulkan yaitu ad hominem. Karena ketika Pak Rocky Gerung ingin mengetahui seberapa pemahaman Pak Ngabalin mengenai double layer dari public opinion, karena mungkin Pak Rocky Gerung sendiri kurang paham mengenai double layer yang sehingga mungkin bagi Pak Ngabalin sendiri seperti diuji, dan yang seharusnya tidak terjadi perdebatan yang menjadi ad hominem menjadi muncul perdebatan. Karena setelah itu Pak Rocky Gerung menunjukkan sifat negatif Pak Ngabalin karena ketidakmauan Pak Ngabalin untuk menjawab pertanyaan Pak Rocky Gerung mengenai double layer. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.